أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama menggali ilmu bersama-sama di majelis ilmu kajian malam Jumat ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari berbangkit kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Untuk bukunya insyaallah sudah ada, sudah saya kirimkan ke Pak Arwah-Fadi nggih. Insyaallah ini katanya sedang proses di print. Nanti semoga pertemuan berikutnya sampun beto bukune nggih. Nanti makanya bukunya itu nanti isinya hadisnya, teks hadisnya bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya, beberapa faedah, poin-poin faedahnya, dan yang terakhir beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai tema tersebut, tema yang ada di dalam hadis tersebut. Kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama mengenai keutamaan niat, di mana setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Ketika niat hamba itu baik, maka insya Allah ibadahnya akan dinilai baik. Tapi ketika niatnya jelek, niat ibadahnya hanya untuk dunia, ya dia hanya akan mendapatkan dunia saja, tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian kita masuk ke dalam hadis nomor 2. Nah, hadis ini membahas pokok-pokok ajaran Islam, ya. Beberapa dasar-dasar yang ada di dalam ajaran Islam. Hadisnya bagaimana? Nah, An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, dia berkata, jadi rawinya masih sama. Hadis pertama itu yang meriwayatkan Umar bin Khattab, ini hadis yang kedua juga Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami itu sedang berada di tengah majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumin, pada suatu hari. Jadi Rasulullah dan sahabat itu sedang kumpul-kumpul bareng membahas masalah agama, masalah politik, masalah kehidupan, dan yang lain-lainnya. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba tampak di hadapan kami. Tola'a itu tampak nggih, seperti dalam lagunya Tola'al Badru. Tola'al Badru alaina kan sering nyanyi nggih. Tola'al Badru alaina, itu artinya telah nampak bulan purnama kepada kami. Nah, ini tola'a itu sama. Tola'a rajulun, telah nampak seorang laki-laki. Syadidun bayadis syab, yang pakaiannya itu sangat putih. Syadidus sawadis sya'ar, dan rambutnya itu sangat hitam. Jadi ini orang ganteng, pakaiannya putih banget, terus rambutnya sangat hitam. Berarti masih kelihatan masih muda nih. Kalau orang tua kan rambutnya sudah ubanan, kriwelen, dah tipis gitu kan ya. Nah, ini rambutnya tebal dan hitam. La yura alaihi atharus safar,
dan tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi kan kalau nalarnya ini ada orang asing, ini tidak ada yang kenal. Berarti kan harusnya datang dari tempat yang jauh. Tapi kalau datang dari tempat yang jauh, kok tidak ada tanda-tanda perjalanan? Tanda-tandanya apa? Ya kan kalau di zaman dulu perjalanan yang lewat padang pasir otomatis apa? Lutek pakaiannya kusem ya karena kena debu, bau keringat, mukanya kucel, kecapean. Nah, itu contoh tanda-tanda safar. Dan itu tidak ada pada orang tersebut. Jadi kelihatan kayak baru dari rumah sebelah gitu, pakaiannya putih bersih tadi ya, putih tidak terlihat ada kotorannya sama sekali. Makanya para sahabat heran, ini siapa kira-kira kok ada orang asing tapi tidak terlihat tanda-tanda perjalanan tadi. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung masuk masjid langsung duduk di depan Rasulullah. Fa aslata rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menyenderkan lututnya pada lutut Rasulullah. Jadi saking dekatnya benar-benar di depan Rasulullah gitu ya. Jadi kalau saya duduk sini, misalnya Rasulullah duduk sini, berarti orangnya di depan sini. Saking dekatnya itu sampai lututnya itu nempel. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan tangannya di atas pahanya. Nah, ini masih perdebatan, maksudnya apakah yang diletakkan tangannya itu diletakkan di pahanya dia sendiri atau di pahanya Rasulullah. Kalau di pahanya Rasulullah berarti maksudnya ini benar-benar pengen ngomong pribadi, ngomong serius gitu. Waqala, kemudian orang ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antash al-islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian qala shadaqta, dia berkata engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami heran kok orang ini nanya setelah dijawab malah dibenarkan. Seakan-akan kan ngetes ya. Heran kok dia bertanya apa itu Islam, setelah dijawab kok malah jawab ya engkau benar. Berarti ini bukan nanya tapi malah ngetes. Qala fa'akhbirni 'anil iman, kemudian dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik yang buruk, takdir baik maupun takdir yang buruk. Qala shadaqta, maka dia menjawab engkau benar lagi. Nah, ini kita bahas sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah ini masih ada lanjutannya setengah lagi. Nanti kalau misalnya
kemungkinan besar kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Soalnya memang agak panjang hadisnya. Jadi kita bagi jadi 2. Sekarang masalah Islam dan iman dulu, kemudian nanti yang lanjutan hadis akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena memang lumayan panjang. Nanti nek dibahas semua yang atas jam 9 belum selesai, Pak. Nah, maka apa faedah dari bagian pertama dari hadis yang kita baca? Maka yang pertama adalah di sini Rasulullah SAW menunjukkan suatu akhlak yang mulia, yaitu apa? Sifat tawadhu, sifat rendah hati beliau, ya, mau membaur dengan para sahabatnya. Karena kita tahu Rasulullah itu kan seorang pemimpin negara, presiden gitu Pak. Seorang pemimpin agama, berarti kiai. Berarti sudah presiden, ulama, ya, jadi satu, tapi masih mau duduk bareng. Dan duduknya itu tidak dia duduk di atas kursi, kemudian para sahabat mengelilingnya, itu enggak, sama-sama duduk di lantai, ngobrol bareng, ngobrol santai. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu walaupun tadi ya kedudukannya itu tinggi, derajatnya itu tinggi, benar-benar dihormati oleh para sahabat, tapi beliau tidak merasa sombong, mau berbaur dengan para sahabat. Bahkan Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka tidaklah seorang itu memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Jadi kita kalau mau dihormati oleh orang lain, ya rendah hatilah. Ketika kita rendah hati, ya mau membaur dengan orang-orang, itu malah akan menimbulkan rasa hormat dari orang lain. Beda dengan orang yang sombong, wah dia merasa, wah saya kan Pak Lurah, saya kiai, saya itu orang terhormat, saya orang kaya, nggak level kalau ngumpul sama rakyat jelata. Akhirnya dia merasa tinggi, tapi di hadapan orang lain itu kedudukannya malah jadi jatuh, derajatnya jadi rendah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut tadi di hadisnya bahwa ketika Rasulullah ngumpul-ngumpul tadi ya sama Umar bin Khattab sama sahabat yang lain, ada seorang laki-laki yang datang. Maka siapa ini? Ini adalah malaikat Jibril. Itu nanti yang akan dijelaskan di akhir hadis. Ini menunjukkan bahwa yang namanya malaikat itu memang bisa berwujud sebagai manusia. Ya. Karena kan wujud malaikat kita tidak ada yang tahu wujud aslinya bagaimana. Yang pernah melihat malaikat dengan wujud aslinya itu hanya Rasulullah SAW. Itu pun hanya melihat malaikat Jibril ketika turun wahyu pertama. Terus Jibril menampakkan dirinya dengan wujud aslinya. Di mana Rasulullah mengatakan sayap Jibril itu sampai 600, yang besarnya sampai menutup ufuk timur sampai ufuk barat, saking besarnya. Tapi sering malaikat itu menampakkan diri sebagai laki-laki, sebagaimana dalam Al-Quran ketika malaikat itu menampakkan diri di hadapan Maryam, ada malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kan mereka malaikat itu mewujudkan dirinya sebagai laki-laki, sehingga bisa berkomunikasi dengan dengan manusia yang ada di bumi. Maka di sini malaikat itu datang dengan baju putih, baju yang sangat rapi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita mau ke majelis ilmu, nah, pakai baju yang bagus, baju yang rapi. Kalau mau ngumpul-ngumpul dengan tetangga, ada acara dengan tetangga ngumpul bareng, ya bawa pakaiannya itu diperhatikan. Jangan malah keluar pakai pakaian yang lusuh, kaos singlet atau kaos pendek bolong-bolong, celana pendek atau celana jeans yang sobek-sobek itu apa ya?
Kan ada nggih celana panjang tapi sobeknya sampai dengkul gitu kan ada nggih. Celana gaul itu. Tuh kok terus celana sudah bagus-bagus malah sengaja jadi sobek-sobek, enggak mane-mane. Ya, makanya kalau ngajar ya pakaiannya diperhatikan. Tidak harus bagus ya, tidak harus pakaian yang wah, pakaian baru, harus pakai parfum ya enggak. Yang penting yang penting memakai pakaian yang rapi, yang enak dilihat. Sebagai malaikat ini ketika ke majelis ilmu datang dengan pakaian yang rapi. Maka di sini ada beberapa adab majelis yang diajarkan oleh malaikat ini. Nah, yang pertama adalah kalau dalam majelis hendaklah duduk dekat dengan yang pematerinya, nggih. Makanya kalau duduk itu semakin dekat itu semakin bagus. Nek teng Jawa rada angel iki biasa Pak nggih. Nek teng napa wong patean ya biasanya ngaji paling pertama nyari apa, Pak? Senderan nggih. Wah, senderan itu yang paling pertama harus dapat senderan. Kalau nggak dapat senderan tuh ya nggak enak ngaji itu ya. Nah, ya memang kalau ngaji itu kebanyakan seperti itu ya, masih berusaha nyari senderan. Kalau senderan kan padahal berarti kan di dinding yang paling jauh dari pematerinya. Sedangkan yang paling bagus duduk yang paling bagus duduk paling dekat. Makanya kalau misalnya kita lihat ngaji di Masjidil Haram gitu nggih, itu misalnya pematerinya itu di atas mimbar, maka jamaahnya itu langsung di depannya tuh Pak. Jadi mepet-mepet tuh benar-benar mepet dengan pematerinya. Itu memang adab yang paling bagus. Tadi kan kita lihat bagaimana malaikat tadi kan ketika duduk langsung di depan Rasulullah nih, benar-benar mepet, saking mepetnya sampai dengkulnya itu bersentuhan. Nah, kemudian di sini malaikat itu memanggil langsung dengan nama ya Muhammad, ya, langsung memanggil dengan nama. Nah, ini biasanya kebiasaannya Arab Badui, karena orang Arab Badui itu kan bahasa kita orang katrok itu, orang deso banget gitu ya, orang pelosok yang memang belum tidak punya tata krama, makanya langsung manggil nama. Sama kayak kita kan ya Pak, kalau manggil nama itu kan biasanya kurang sopan. Ada bapak-bapak langsung dipanggil misalnya nih mohon maaf nek saya manggil bapak nanti tidak buat ingat. Misalnya ada santri lewat saya langsung manggil Asip ngono. Ada cah cilik langsung manggil Asip, nggak pakai Pak, nggak pakai Mas, nggak pakai penghormatan yang lain. Dan kan salah satu contoh yang tidak pas, adab yang kurang sopan. Makanya kalau disunahkan oleh Rasulullah, kalau kita memanggil orang lain, apalagi orang yang lebih tua atau yang lebih kita hormati, harus ada kata penghormatannya. Tadi dengan Pak, ya, misalnya Pak Rohpadi gitu nggih. Asman, ya, Pak Hosiin, pakai Ustadz, ya, atau pakai Mbah kalau misalnya udah Mbah, ya. Mbah sinten, Mbak Kasman Mbah Pak napa Mbah Pak Kasman, Mbah mon, napa Mas mon ya, merasa muda. Nah, itu tadi. Jadi kalau sama orang yang lebih tua jangan langsung memanggil nama. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kita ajarkan sama anak kita nggih. Karena kadang-kadang anak kita itu bagi anak-anak kecil zaman sekarang itu adabnya itu lebih susah nggih Pak nggih, mau diajarin adab itu, apalagi dengan pengaruh TV segala macam. Kadang itu manggil sama temennya yang misalnya ada mas-mas yang udah SMA udah kerja langsung manggil nama, nggak pakai mas atau nggak pakai tadi Pak atau yang lainnya. Nah, itu kan tidak sopan, tadi adab yang kurang pas. Maka harus kita tanamkan kepada anak cucu kita. Apalagi sama orang tua nggih. Wah, ini orang tua benar-benar kalau manggil orang tua dengan nama itu sudah
termasuk durhaka nih. Seperti perkataan Abdullah bin Zar, termasuk sifat durhaka itu adalah memanggil orang tua dengan namanya. Kenapa? Karena ketika kita dia memanggil nama berarti tidak menghormati orang tua. Dan kalau tidak menghormati orang tua ya tadi termasuk durhaka kepada mereka. Bapak kok dipanggil langsung Pak, harusnya kan kalau bapak gitu kayak bapak, abi, abah langsung dengan nama misalnya. Asif, Adi. Ini kan sudah, mohon maaf ya kurang ajar banget itu anaknya itu. Kok sampai manggil dengan seperti itu? Nah, kemudian di sini ketika malaikat ini bertanya, kan tadi kita lihat ya, ketika Rasulullah menjawab, dia itu membenarkan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya malaikat itu tahu, dia itu ketika tanya tahu jawabannya. Tapi kenapa bertanya? Maka dia bertanya supaya orang-orang yang lain yang belum tahu itu biar tahu. Maka ini contohnya adabnya kalau bisa dalam majelis ilmu, kok ini mohon maaf ada yang sudah tahu, tapi ternyata kok kita lihat ada jamaah yang belum paham atau belum tahu hukumnya. Ini misalkan contohnya nggih Pak nggih, Pak Rofati, apa nggih Pak nggih? Kan sudah tahu hukum misalnya masalah riba. Sudah tahu beliau yang ini hukum riba mana yang enggak boleh itu sudah tahu. Cuma kok kayaknya jamaah itu ada yang belum tahu, ada yang belum paham. Makanya nanya, "Ustadz, hukum seperti ini apa? Hukum ini apa?" Padahal sudah tahu. Tapi ditanya lagi kenapa? Supaya ustadznya itu menjelaskan, supaya yang belum tahu itu jadi tahu. Nah, seperti ini boleh. Jadi walaupun dia tahu, tapi dia bertanya. Nah, bertanya bukan buat ngetes atau buat muji ustadznya atau buat merendahkan ustadznya, bukan. Atau buat membantah, bukan. Tapi tadi, agar orang yang belum tahu, jamaah yang belum tahu itu biar jadi tahu. Dan kalau orang yang ditanya, ustadz yang ditanya, kalau tidak tahu itu jangan malu untuk berkata saya tidak tahu atau saya mau cari dulu. Ini juga untuk kita juga Pak ya. Kalau misalnya kita ditanya tentang hukum agama, kalau memang kita belum tahu jangan ngarang, jangan ngira-ngira. Oh, saya kira menurut saya, nah itu tidak pas. Kalau memang belum tahu, cari tahu dulu. Mohon maaf Pak, ini saya belum tahu hukumnya. Saya cari tahu dulu. Nanti kalau sudah akan saya sampaikan. Coba atau kalau enggak, bentar ya Pak, coba saya cari di Google dulu, coba cari sumbernya. Oh, dalilnya apa? Oh ini Pak, ternyata hukumnya ini, dalilnya ini. Jadi jangan mengarang, mengira-ngira. Khawatirnya nanti kalau ternyata pendapat kita salah, kemudian diambil oleh orang lain, kita yang nanti dimintai tanggung jawabnya. Bahkan sekelas Imam Malik ya Pak ya, sekelas Imam Syafi'i, Imam Madhab, ini kalau ditanya itu tidak tahu ya jawabnya tidak tahu. Bahkan dalam suatu hari pernah Imam Malik itu ditanya oleh seorang orang pendatang, orang musafir ya, kan beliau itu tinggal di Madinah. Ini musafirnya datang dari Mesir atau dari mana itu saya lupa. Itu menanyakan sampai 20 pertanyaan. Dan dari 20 ini 18 beliau jawab dengan saya tidak tahu. Bayangin lagi. Orang sudah jauh-jauh datang untuk bertanya, tapi malah dijawab saya tidak tahu. Kenapa? Karena Imam Malik tahu kalau saya jawabnya ngarang, ya tidak sesuai dengan ilmunya, nanti dosanya jadi milik dia. Dia yang kena tanggungan dosanya. Nah, kenapa kalau ditanya tadi harus hati-hati. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Insya Allah itu tidak mengurangi beban atau derajat dari orang yang ditanyai tadi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pokok pertama. Nah, di sini malaikat bertanya mengenai pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam. Yang ditanya apa? Yang pertama adalah mahwal Islam. Apa itu Islam? Apa sih definisi dari Islam? Maka Rasulullah menjawab,
Islam tadi ada 5 rukun. Bahwa Islam adalah bersyahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu. Maka inilah kemudian para ulama menamakan dengan rukun Islam. Ya, Rasulullah nggak pernah menyebutkan ini bahwa rukun Islam itu nggak ada ya. Istilah rukun Islam itu zaman Rasulullah tidak ada. Cuma kenapa dibikin istilah-istilah seperti ini? Ya supaya kita itu lebih mudah untuk menghafalkannya. Nah, rukun Islam yang pertama tadi adalah syahadat, ya, bersaksi bahwa tidak ada ilah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Konsekuensinya apa? Bahwa semua sesembahan, berarti di sini pertama la ilaha, berarti semua tidak ada sembahan, semua itu tidak boleh disembah, semua itu tidak boleh ditinggikan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berarti ditiadakan semuanya terlebih dahulu. Illallah, kecuali Allah. Jadi hanya Allah lah yang berhak disembah. Kalau sampai menyembah yang lain, ya, menyembah selain Allah berarti sudah musyrik. Nah, inilah nanti yang bisa keluar dari Islam. Dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensinya adalah berarti kita harus mentaati, harus ittiba, mengikuti semua ajaran dari Rasulullah. Tidak boleh pilih-pilih. Ini kadang-kadang muslim itu seperti itu, Pak. Ketika mengikuti Islam itu masih pilih-pilih. Yang enak diikuti, yang nggak enak ditinggalkan. Oh, Islam itu apa? Oh, Islam itu berarti menerima zakat. Oke, bagus. Oh, Islam itu berarti dapat sedekah. Oke, terima. Oh, Islam itu berarti nggak bosan enak, Pak. Saling membantu. Saling berakhlak yang baik, oke, diterima. Oh, tapi Islam itu apa? Islam itu sholat. Wah, sholat kok capek 5 kali sehari, nggak mau, wah, akhirnya dicoret. Nah, seperti ini yang tidak diperbolehkan. Masuk Islam berarti yang masuk Islam yang kafah, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Secara kafah itu maksudnya secara sempurna. Semuanya diikuti, semuanya dijalankan. Jangan pilih-pilih. Dan syahadat ini adalah pondasi, adalah dasar dari Islam, adalah tiket masuk surga. Orang itu bisa masuk surga baru ketika mengucapkan syahadat. Maka kok selama hidupnya itu tidak pernah mengucapkan syahadat, otomatis akan langsung dialih jalurkan ke neraka. Kalau mau masuk tol surga, hati punya tiket syahadat. Dan syahadat ini itu harus dengan hati dan lisan. Diucapkan dengan lisan, tapi harus diyakini dengan hati. Jangan sampai seperti orang munafik, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mereka itu mengucapkan syahadat dengan lisannya, mengaku muslim secara lahiriahnya, tapi di dalam hatinya itu masih kafir, hatinya masih tidak beriman. Ya, walaupun begitu, jadi kalau secara diri sendiri ya, kalau secara diri sendiri kita tuh kalau mengaplikasikan untuk diri kita sendiri, maka bagaimana kita tuh harus benar-benar bersyahadat secara hati dan lisan. Itu kalau diri kita sendiri. Tapi kalau perlakuan kita kepada orang lain, maka kalau orang lain itu sudah bersyahadat, walaupun secara lisan saja, tetap kita harus perlakukan sebagai orang Muslim. Karena kan kita itu hanya menilai lahirnya, ya. Tugas kita itu menilai lahiriahnya, amalannya saja.
Kalau urusan hati itu urusannya Allah. Maka kalau orang begitu mengucapkan syahadat dalam kondisi apapun, itu berarti sudah harus kita anggap sebagai orang Muslim. Berarti kalau orang Muslim bagaimana? Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dizalimi. Pernah ada suatu kisah. Ini Usamah, ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Haris, anak angkatnya Rasulullah. Jadi dulu pernah mengangkat seorang anak namanya Zaid bin Haris. Zaid ini punya anak namanya Usamah bin Zaid. Dan Usamah ini adalah salah satu cucu angkat, berarti cucu angkatnya kesayangannya Rasulullah. Dan pernah diangkat menjadi komandan perang pada umur 18 tahun. Jadi umur 18 tahun sudah jadi panglima, di mana dalam pasukannya itu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan. Nah, dalam suatu peperangan pernah Usamah bin Zaid itu berperang. Nah, ketika mau, ini kan sama orang kafir, mau membunuh orang kafirnya tersebut, tiba-tiba orang kafir tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kan sudah mengaku sebagai Muslim. Nah, tapi Usamah bin Zaid itu nggak peduli, ini orang kafir, langsung tetap ditebas saja, tidak berhenti, langsung tetap dibunuh. Maka ketika pulang ditanyai sama Rasulullah, wahai Usamah, tadi pas kamu perang, kemarin pas kamu perang itu kan ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kenapa kok kamu bunuh? Kan sudah mengaku Muslim. Maka Usamah jawab bagaimana? Wahai Rasulullah, itu orang itu syahadat bukan karena dia masuk Islam, itu karena dia takut. Karena dia takut makanya syahadat, biar tidak terbunuh. Kan masuk akal gimana? Asalnya kan masuk akal, bisa diterima logika. Tapi bagaimana kata Rasulullah? Wahai Usamah, apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya? Itu terus bilang Rasulullah, apakah kamu tahu isi hatinya? Apakah kamu sudah membelah dadanya dan tahu isi hatinya? Sampai berkali-kali saking lama diomeli sama Rasulullah, disalahkan oleh Rasulullah, sampai Usamah itu komentar, seandainya saja pada saat itu aku itu belum masuk Islam dan kemudian masuk Islam kembali. Menunjukkan apa? Saking rasa bersalahnya Usamah, merasa berdosanya Usamah, karena tadi diomeli oleh Rasulullah, disalahkan oleh Rasulullah sampai berkali-kali. Sampai-sampai pengen bahwa supaya bisa masuk Islam lagi, supaya dosanya itu bisa terhapus lagi. Ini menunjukkan bahwa walaupun tadi dia itu syahadatnya karena ada yang karena takut atau karena apapun alasannya, selama dia sudah syahadat, maka kita harus anggap dia sebagai orang Islam. Berarti harus kita lindungi darahnya, kita lindungi hartanya, tidak boleh kita dolimi. Kalau meninggal kita harus sholatkan dan makamkan secara Muslim. Contoh lain kan misalnya orang-orang munafik yang syahadat hanya lahirnya saja tadi. Maka Rasulullah itu tahu, Allah sudah kasih tahu sama Rasulullah, wahai Rasulullah, ini loh orang-orang munafik itu ada ini itu sudah dikasih tahu sama Rasulullah. Jadi Rasulullah tahu siapa sih yang munafik, siapa yang tidak, itu sudah tahu. Tapi apakah yang munafik itu kemudian dihukum? Ya tidak. Karena secara lahirnya dia itu masih Muslim. Walaupun hatinya kafir, hatinya itu menentang Islam, karena tidak ada buktinya, tidak bisa ditampilkan secara lahir, maka harus diperlakukan sama seperti Muslim yang lain. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syahadat ini mengandung beberapa konsekuensi. Yang pertama adalah membenarkan segala apa yang Rasulullah kabarkan tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi ketika Rasulullah kok mengabarkan sesuatu yang mungkin kok secara akal itu tidak masuk akal, ya, memberikan ramalan yang aneh-aneh, seperti misalnya Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj
Itu kan tidak masuk akal ya. Bagaimana bisa ke Palestina dalam satu malam, kemudian ke Mi'raj ke langit yang ke-7, itu kan tidak masuk akal. Tapi apapun yang, walaupun kita itu masih tidak bisa menerima secara logika, apapun yang Rasulullah sampaikan harus dibenarkan tanpa keraguan sama sekali. Kemudian menjalankan setiap perintah yang Rasulullah perintahkan, meninggalkan yang beliau larang tanpa membantah sama sekali, dan tidak mendahulukan perkataan manusia di atas perkataan Rasulullah. Ini yang penting ya, bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu nomor 1. Tidak boleh kok seperti ini, mohon maaf ya, misalnya, Mas, kenapa kamu buat seperti ini? Padahal Rasulullah sudah bilang, janganlah, misalnya masalah riba lagi misalnya. Mas, kok kamu masih makan uang riba? Kan Rasulullah sudah bilang, nggak boleh makan uang riba. Wah, Mas, tapi kok Pak Kiai saya bilang boleh loh. Pak Kiai saya bilang boleh. Berarti kan ini perkataan Kiai diletakkan di atas perkataannya Rasulullah. Dan ini nggak boleh berarti. Berarti dia lebih milih taat sama Kiai dibandingkan taat sama Rasul. Nah, ini kok masih mengaku Muhammad Rasulullah, kan berarti ya tidak bisa seperti itu. Kalau kita memang mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya sudah. Berarti Nabi Muhammad itu perkataannya yang paling tinggi, yang paling utama yang harus kita turuti. Kalau sudah Rasulullah bilang qala Rasul, ya sudah qala Allah qala Rasul, sudah jelas bahwa itu perkataan Rasul, ya sudah, berarti itu sudah final. Sudah final berarti sudah tidak bisa dirubah-ubah. Apalagi kok diingkari sama sekali, itu tidak boleh. Nah, setelah syahadat tadi ada sholat ya, sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Jadi kalau haji itu hanya untuk yang mampu saja. Kalau tidak mampu, ya selama kita masih berniat, ya insya Allah nanti Allah yang ngasih tetap ngasih, ada pahalanya. Selama kita berusaha, tetap ya bagaimana berusaha untuk bisa haji, walaupun nanti akhirnya ketika meninggal tidak bisa haji. Apalagi kan sekarang itu waiting list sudah lama banget Pak. Kendal itu terakhir itu sudah 31 kalau salah. Jadi kalau ini Pak Rohpati umur pinten saniki Pak? 52. Berarti daftaran sekarang itu berarti berangkatnya baru umur 83. Gini-gini untuk saya Pak. Kayaknya karena waiting listnya sudah lama itu kan, jadi kan agak susah ya sekarang ya. Haji itu memang susah sekali. Makanya tapi selama kita masih berniat, tetap berniat, dan berniat itu dengan ada usahanya menabung untuk haji, insya Allah tetap, walaupun akhirnya nanti tidak jadi berhaji, nah itu nanti Allah tetap akan memberikan pahalanya. Apalagi nanti kalau bisa dibadalkan sama anaknya, itu juga boleh. Nanti untuk lengkapnya rukun Islam nanti akan kita bahas di hadis ketiga nih, karena hadis yang nomor 3, hadis lain ini khusus membahas rukun Islam. Kalau ini kan banyak ya, nanti ada rukun Islam, rukun iman, ihsan, kemudian ada tanda-tanda tentang hari kiamat. Nah, nanti kalau yang hadis ketiga, berarti pertemuan berikutnya lusa ya, yang pertemuan kedua setelah ini nanti khusus membahas masalah rukun Islam. Kemudian yang kedua, setelah tadi malaikat itu bertanya tentang rukun Islam, maka dia bertanya lagi, qala fa'akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Iman itu apa sih yang disebut dengan iman? Maka Rasulullah menjawab, iman itu apa? Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir
yang baik maupun yang buruk. Inilah kalau kita yang disebut dengan rukun iman. Maka di sini adalah perpindahan ya, bahwa dari Islam ke iman, dari perkara yang lebih rendah ke perkara yang lebih tinggi. Jadi kalau iman itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan Islam. Kenapa? Karena kan Islam itu kan masalah lahiriah. Kalau lahiriah itu kan semua orang bisa, selama bisa terlihat dengan melakukannya, maka orang bisa. Tapi kalau iman itu masalah hati, dan masalah itu masalah yang paling susah. Makanya Allah mengucapkan pada orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui itu berkata, wa qalatil a'rabu amanna, ya, bahwa kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Jadi orang yang pertama kali baru masuk Islam itu baru Islam saja, belum beriman. Kenapa? Karena hatinya itu masih belum kuat, masih butuh dipupuk. Iman itu harus tetap dipupuk. Maka kalau Islam dan iman itu, kalau para ulama mengatakan, kalau disebutkan dalam satu kalimat, ya, misalnya tadi bahwa Islam dan iman, maka Islamnya itu maksudnya adalah perkara-perkara yang lahir, ibadah-ibadah lahiriah yang bisa dilihat dengan mata. Kalau yang iman itu perkara-perkara batiniyah, amalan-amalan hati yang bisa diketahui hanya oleh pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebutkan secara terpisah orang Islam, maka orang Islam ya berarti Islam dan iman. Jadi kalau disebutkan secara terpisah Islam tok, berarti Islam itu sudah mewakili Islam dan iman. Atau iman tok disebutkannya, berarti sudah mewakili Islam dan iman. Jadi ketika berkumpul itu jadi berbeda makna, tapi kalau dipisahkan jadi maknanya jadi sama. Maka tadi rukun iman disebutkan ada 6, nggih. Dan ini harus diimani oleh kita semua. Semuanya ya, dari Allah sampai takdir itu harus kita imani. Kalau ada orang yang tidak beriman, walaupun hanya salah satu saja, maka sudah bisa dikatakan dia itu keluar dari Islam. Misalkan ada orang yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, tapi tidak beriman kepada kitab. Atau ada orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, tapi dia tidak percaya terhadap malaikat. Ada orang yang percaya kepada Allah, semua Rasul, hari akhir, percaya semua, tapi tidak percaya kepada takdir. Maka ini juga bisa mengeluarkan dia dari Islam. Maka semuanya harus kita iman. Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan takdir. Maka iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Maka iman kepada Allah ini ada 4 poin. Ada 4 unsur yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah iman kepada wujudnya Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu bukan hayalan, bukan imajinasi, bukan bayang-bayangan orang yang gila, bukan. Allah itu memang benar ada, bahwa Allah itu benar-benar menciptakan alam semesta ini, menciptakan kita semua. Itu yang harus kita percaya. Yang kalau tidak percaya Allah itu ada, ini orang ateis. Nah, setelah percaya Allah itu ada, kita yang kedua, kita harus percaya akan rububiyahnya Allah. Rububiyah Allah itu apa? Bahwa Allah itu adalah Rabb yang pencipta, yang menciptakan alam semesta, pemelihara alam semesta, pemberi rizki, ya, pengatur alam semesta. Jadi sifat mempercayai kemampuan atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu yang maha kuasa, yang memiliki segalanya, meyakini ketuhanannya Allah.
Kerobiannya Allah, rububiyahnya Allah tadi, ketuhanannya Allah, sifat-sifat atau sifat dari sifat ketuhanan ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita, itu yang nomor 2. Yang ketiga, setelah kita yakin Allah itu ada dan Allah itu adalah Rabb kita, yang ketiga adalah kita meyakini uluhiyahnya Allah. Uluhiyah itu apa? Bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Bahwa Allah itu adalah karena Allah itu satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, maka yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembah yang lain, berarti kita bukannya malah menyembah pencipta, malah menyembah ciptaan, dan ini namanya musyrik. Karena ada nggih orang itu masih dia meyakini Allah itu pencipta, seperti kafir Quraisy. Ya, ketika ditanya, siapa sih yang menciptakan langit bumi? Siapakah Tuhan alam semesta? Allah, jawab mereka. Mereka tahu bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan semuanya, yang paling tinggi derajatnya itu Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi walaupun begitu, mereka tetap menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan. Maka kalau ada orang yang syirik, berarti iman kepada Allah masih belum sempurna. Dan yang terakhir, kita beriman kepada nama dan sifat Allah yang Allah beritahukan kepada kita. Kalau dalam Al-Quran, enten berapa Pak? Asmaul Husna, 99 nama Allah yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran. Jadi Allah yang memberitahukan sendiri. Jadi ketika kita menetapkan namanya, oh ini nama Allah, ini sifat Allah, itu tidak boleh pakai akal, tidak boleh pakai logika, tidak boleh. Hanya boleh dengan bahwa tangan ini maksudnya kekuasaan atau apa, maka kita harus pakai arti dari asal artinya, arti dasarnya. Berarti kalau mengatakan yadullah, ya sudah, tangan Allah. Ketika Allah tidak pernah menjelaskan bahwa tangan Allah itu ada arti lain, ada makna lain, ya sudah, kita harus terima bahwa Allah itu punya tangan. Kok mengatakan, wah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk dong. Kan makhluk punya tangan. Berarti Allah punya, kalau Allah punya tangan berarti mirip seperti makhluk. Nah, maka kita katakan, ya memang benar Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Soalnya kalau misalnya Pak, kita pakai logika seperti itu. Oh, makhluk punya tangan. Berarti kalau Allah punya tangan, Allah itu seperti makhluk. Kesimpulannya berarti Allah itu tidak punya tangan. Berarti kalau ada mengatakan tangan Allah harus ditafsirkan. Berarti kita bisa analogi ini bisa kita luaskan dong. Makhluk punya akal. Berarti kalau Allah punya akal tidak seperti makhluk. Berarti Allah tidak punya akal. Seperti masuk akal nggak Pak? Kan tidak masuk akal nggih. Malah bahaya nanti. Misalnya makhluk bisa melihat. Berarti kalau Allah bisa melihat seperti makhluk, berarti Allah tidak bisa melihat. Nah, ini kan analoginya bisa diluaskan. Makanya kalau sikap kita, ketika Allah sudah menetapkan sebuah sifat, ya sudah, kita percaya saja, jangan tanya bagaimananya, jangan kita tafsirkan, jangan kita kita modifikasi gitu ya. Kita obrak-abrik, jangan. Ketika Allah mengatakan misalnya Allah tadi tangan Allah, ya sudah, kita percaya tangan Allah, kita tangan Allah. Apakah tangan Allah seperti apa, luasnya seperti apa? Jangan tanya seperti itu. Kita kira aja bahwa Allah punya tangan, bagaimananya itu terserah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Atau tadi wajhullah, Allah mempunyai wajah. Wajah Allah bagaimana? Apakah ada matanya, ada hidungnya? Ya Allah. Allah yang lebih tahu. Kita nggak usah nanya-nanya yang seperti itu. Percaya saja. Sudah. Atau misalnya tadi istiwa, ya, yang ini yang banyak kontroversi ya. Istiwa alal arsy. Allah itu bersemayam atau beristiwa di atas arsy. Berarti kalau gini Allah butuh arsy dong. Allah itu
Berarti kalau Allah butuh arsy tergantung kepada makhluk. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ketika menyangkut Allah, ya sudah, ketika Allah menerangkan tadi istiwa, Allah punya sifat seperti ini, Allah istiwa di atas arsy, ya sudah, kita terima saja. Ya sudah, Allah punya sifat itu, nah bagaimananya jangan dirinci. Soalnya kalau kita merinci bagaimananya, nanti akan tersesat ke pemahaman-pemahaman yang keliru. Nah, tadi 4 unsur iman kepada Allah. Ini kemudian satu lagi, ini iman. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Ini nanti insya Allah terakhir, nanti selanjutnya akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, iman kepada malaikat itu apa? Ya, kita beriman bahwa malaikat itu memang ada, ya. Bukan angan-angan. Bahwa malaikat itu makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Tidak makan, tidak minum, tidak mempunyai nafsu, dan hanya menuruti apa yang Allah perintahkan. Dan malaikat itu punya macam-macam golongan, macam-macam nama, dan macam-macam tugas. Dan yang kita yakini ya hanya nama-nama malaikat yang kita yakini ya yang hanya dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Contohnya apa? Malaikat yang kita ketahui, Jibril menyampaikan wahyu, itu ada dalilnya. Mikail Mikail itu pembagi nikmat, ya, menyebarkan nikmat, itu ada dalilnya, ada, yaitu di hadis kalau nggak salah. Kemudian malaikat Israfil, ya, peniup sangkakala, itu ada dalilnya. Nah, kalau Israel ini, kalau nama Israel, kalau malaikat pencabut nyawa ada dalilnya, malaikat maut. Nah, tapi kalau nama Israel ini hadisnya dhaif sebenarnya, tidak terlalu kuat nama Israel itu. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan nama Israel. Kemudian ada malaikat mungkar nakir, itu ada. Kemudian malaikat Ridwan, penjaga neraka, itu ada dalilnya juga. Malaikat Ridwan, penjaga surga. Malaikat Malik, penjaga neraka, itu juga semua ada dalilnya. Nanti ada malaikat pembawa arsy, malaikat yang menurunkan rahmat ketika pagi dan sore, ya, malaikat yang menyebarkan rezeki, malaikat yang selalu bertasbih, itu semuanya banyak, ya, semuanya itu. Dan malaikat ini itu selalu menjalankan tugasnya, karena kan malaikat diciptakan dengan tidak mempunyai hawa nafsu. Inilah kenapa Nabi mengatakan manusia itu ya lebih mulia dari malaikat, ya. Kenapa dikatakan manusia itu lebih mulia dari malaikat? Karena kalau manusia taat, itu kalau malaikat yang taat itu sudah biasa, sudah pasti, karena kan malaikat tidak punya hawa nafsu. Berarti ya kalau taat sudah sifat aslinya, tidak perlu ada perjuangan, tidak perlu ada pengorbanan. Beda dengan manusia. Ketika manusia taat itu harus mengorbankan hawa nafsunya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Nah, kenapa kok manusia yang taat dikatakan orang yang soleh itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini karena sudah malam, ya, hampir 1 jam nanti kajian kita, nanti tidak terlalu malam. Nanti masih ada 4 iman lagi, yang akan kita bahas. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Iman kepada kitab sampai nanti iman kepada takdir. Nanti kemudian dilanjut dengan pembahasan tentang ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Aku qouli hada. Mau sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang menyebutkan bahwa batasan antara Islam dan kafir adalah dengan sholat. Karena banyak orang yang beragama Islam itu jarang sholat. Maka dia sudah bisa dikatakan kafir, atau ada batasan berapa kali dia meninggalkan sholat? Ini kalau ini wallahu alam, ya, Pak, nggih. Saya tadi batasannya berapa saya kurang tahu juga, berapa ada batasannya seperti apa. Tapi kalau secara kita sendiri, kita tidak boleh langsung mengatakan dia kafir, itu tidak boleh, Pak.
Jadi kalau vonis kafir itu tidak boleh langsung disematkan kepada orang. Oh, orang, makanya kan ada yang mengatakan, oh kalau orang syirik langsung kafir, kita langsung, oh berarti dia syirik, dia kafir. Itu nggak boleh, Pak. Kita boleh mengatakan, oh itu perbuatan kafir, tapi tidak boleh mengatakan orang ini kafir, itu tidak boleh. Yang boleh siapa? Kalau dulu itu ada mahkamah, ada hakim. Jadi kok kita lapor Pak Hakim, ini ada orang yang berbuat seperti ini, buat seperti ini. Dikaji, oh orangnya seperti apa perbuatannya, apakah sudah mengeluarkan dari Islam atau belum. Kalau sudah, oh berarti dia ini sudah kafir, divonis kafir. Nah itu dari hakim, itu yang boleh memutuskan. Nah kalau sekarang kan nggak ada Pak, maka tidak boleh langsung memvonis kafir, seperti itu tidak boleh. Tapi memang ya tadi bisa menyebabkan, kalau misalnya dia tidak sholat terus sampai itu, ya tadi bisa menyebabkan dia dari jatuh kafir juga. Tapi tadi ya kita tahu bahwa itu perbuatan yang bisa menjerumuskan dia kepada kekafiran, tapi tidak boleh langsung memvonis kafir. Mengatakan, oh ini dia itu orang kafir, itu nggak boleh. Tapi kalau mengatakan, oh kalau orang yang nggak sholat itu kafir, apa bisa kafir? Orang yang nggak sholat sama sekali itu kafir, itu bisa, kan nggak menuduh orang, cuma mengatakan perbuatan ini kafir. Oh orang yang menyembah patung itu syirik, musyrik, kafir, itu boleh. Tapi nggak boleh mengatakan, oh orang ini Pak Fulan karena dia menyembah berhala maka dia itu orang kafir. Nah itu tidak boleh langsung seperti itu. Soalnya vonis kafir ini berat, Pak, berat banget. Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang menuduh kafir kemudian ternyata dia bukan kafir, kafirnya itu balik kepada yang menuduh. Makanya harus hati-hati sangat soal vonis seperti ini. Makanya kenapa orang yang golongan takfiri yang sering mengkafirkan itu masuk golongan yang khawarij, yang golongan yang sesat. Nah, kalau surat kita bagaimana? Ya kalau selama dia masih hidup kita perlakukan dia seperti orang Islam. Apalagi kalau misalnya sholatnya itu masih sholat, cuma jarang yang memang nggak boleh itu kalau misalnya kita tahu bahwa itu nggak pernah sholat sama sekali, ya itu biasanya kalau misalnya pas dikuburkan, pas meninggal, kita tahu bahwa dia itu nggak pernah sholat sama sekali, nah itu katanya dikatakan memang tidak boleh disolatkan. Kalau tahu dia itu tidak pernah, jadi Jumat nggak pernah, Id nggak pernah, kan sholat benar-benar nggak pernah, itu baru tidak disolatkan. Tapi kalau misalnya masih sholat, ya kadang subuh, kadang Jumatan, kadang Id, ya tetap kita perlakukan seperti orang muslim. Jangan langsung memvonis kafir tadi. Nah, ini insya Allah mungkin jawaban untuk lebih lengkapnya sama dalilnya nanti coba saya cari kembali. Soalnya kalau untuk batas-batasnya tadi, batasannya berapa nih saya kurang tahu juga untuk batasannya seperti itu. Tapi untuk vonis kafir tadi jangan sampai memvonis kafir dulu Pak, berat soalnya, bahaya. Ngerti nggih? Monggo, mungkin satu pertanyaan dulu nanti untuk yang lain kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Sudah malam soalnya, 1 jam nanti terlalu malam. Aku qouli hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.